Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Ayah bunda, bapak ibu, hadirin jamaah sekalian, kajian zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Akhyar. Bersyukur kepada Allah selalu kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah berikan kesehatan kepada kita, kenikmatan, terutama khususnya nikmat iman dan Islam. Ni'matani maghbubun fi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering kita lupakan dalam hidup yang singkat ini. Yang pertama as-sihah, kesehatan. Alhamdulillah kita yang hadir mengurus sesuatu yang mungkin belum selesai, diberikan kesehatan kita, dan ini kebahagiaan. Yang kedua yang sering kita lupakan adalah al-faragh, peluang, kesempatan untuk melakukan kebaikan, kesempatan untuk menjadi yang terbaik di antara yang baik. Pergunakan. Faiza faragta fansab. Selesai melakukan suatu pekerjaan, cepat lakukan yang lain pekerjaannya. Agar apa? Tidak ada waktu luang dan kosong. Karena waktu luang dan kosong itulah yang menyebabkan kita selalu melakukan maksiat dan dosa. Mudah-mudahan Allah jaga kita jauh dari kemungkaran dan kemaksiatan, dekat kepada kebajikan dan kebaikan insyaallah. Selawat bering salam tak lupa, tak bosan, tak jenuh guru-guru kita menyampaikan di mimbar ini, di masjid ini, kepada seorang reformis yang tidak pernah menghabis hidupnya, seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat, pemberi salah. Beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri agar merasa diawasi oleh Allah, dipantau kemanapun kita pergi dalam bersendirian maupun berjamaah. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap pasangan hidup kita, istri, suami, anak-anak kita. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berjiran, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Baginda Nabi Muhammad mengajarkan sampai 2/3 dunia beliau kuasai. Dan kita tahu itu semua bukan karena jabatan beliau, pangkat beliau tinggi, bukan karena harta materi beliau banyak, tapi semuanya karena akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata beliau, ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Makanya benar Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau diutus Muhammad tidak lain dan tidak bukan untuk menyebarkan kasih sayang, bukan lil mukminin, bukan lil muslimin, bukan hanya untuk orang beriman, orang Islam, tapi untuk semesta alam. Siapapun dia, bahkan makhluk melata pun beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap semut yang ingin masuk lubangnya agar tidak terinjak. Begitu indahnya akhlak Islam yang beliau bawa. Tidak ada kesombongan, keangkuhan, bahkan beliau mengajarkan balas keburukan dengan kebaikan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita yang hadir zuhur ini adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Ayah bunda, bapak ibu yang saya cintai, momentum yang tepat besok, ya, tepatnya itu adalah maulud, ya, kita memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas intinya saya ingin menyampaikan busra, berita gembira kepada kita jemaah yang mungkin belum pernah mendengar, belum tahu. Al-mar'u ma'aman ahbab, ma'aman ahab. Seseorang itu bapak ibu akan bersama orang yang dia cintai. Silahkan kita ini idola kepada pemain bola, silahkan. Ini Indonesia punya gaya saya lihat. Mau idola ke Ronaldo, ke Messi, ke siapalah, silahkan.
Silakan kalian idola dengan public figure kalian, penyanyi dangdut mungkin, ya, atau artis yang lagi, ya, siapa YouTuber entah apalah namanya, TikToker apalah namanya, nggak tahu saya gaptek masalah itu. Silakan kalian mengidolakan siapapun di atas dunia ini, silakan. Tapi ingat, tuan-tuan dan puan-puan, ayah bunda, kita nanti akan bersama orang yang kita idolakan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apa kata beliau? Beliau menyampaikan, ya, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Wa man ahabbani, siapa yang mencintaiku. Nah, ini Rasulullah yang ngomong, ayah bunda bapak ibu. Siapa yang mencintaiku, kata beliau, kana ma'ya fil jannah, pasti bersamaku dalam surga. Saya berceritalah kisah beliau, hadisnya sahih dalam bentuk cerita yang panjang. Saya singkat ceritanya pada kajian zuhur ini. Ketika beliau duduk dengan para sahabat, bapak ibu, seperti kita ini, ya nggak mungkin nggak ada pakai meja ini. Beliau duduk halakoh, kalau bahasa Rasulullah dulu halakoh, bikin kumpulan majlis ilmu berputar ramai. Sahabat beliau ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat yang lainnya. Tahukah bapak ibu apa yang beliau tanyakan saat itu? Beliau bertanya kepada para sahabat, dan pertanyaan ini agak menggelitik. Apa yang beliau tanyakan? Sahabat-sahabatku, aku ingin kalian menjawab pertanyaanku. Pertanyaanku adalah, siapakah makhluk yang mulia itu? Sahabat saat itu terdiam. Sahabat-sahabat yang banyak yang duduk bersama beliau terdiam. Kok pertanyaannya agak aneh gitu? Sahabatku, aku bertanya kepada kalian, tolong jawab pertanyaanku. Siapakah makhluk yang mulia itu? Sahabat nggak ada yang menjawab, bapak ibu. Tertunduk semuanya. Beliau bertanya kembali, sahabatku tolong jawab pertanyaanku. Aku serius, aku tidak bercanda kalau bahasa kita hari ini. Siapakah makhluk yang paling mulia itu? Akhirnya sahabat bapak ibu di pojok nunjuk tangan. Araftu ya Rasulullah, aku tahu. Maksudmu makhluk yang paling mulia itu adalah para malaikat. Beliau menatap wajah sahabat itu, bapak-bapak, sambil mengatakan, sodakta, engkau benar. Para malaikat itu mulia. Para malaikat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat dan taat perintah Allah. Itulah malaikat. Tapi yang kumaksud makhluk yang paling mulia itu bukan malaikat. Tertunduk sahabat tadi yang menjawab, malu sambil terdiam. Akhirnya hening masjid itu saat itu. Ada sahabat di tengah menjawab. Karena sudah lama diam, karena tidak ingin lama diam, Rasulullah pun terdiam, nunjuk tangan dengan malu-malu. Ya Rasulullah, aku tahu jawabannya. Silakan sahabatku, siapakah makhluk yang paling mulia? Aku tahu ya Rasulullah. Makhluk yang paling mulia itu adalah para nabi dan rasul, termasuk engkau ya Rasulullah. Saat itu beliau menatap wajah sahabat tadi. Engkau benar sahabatku, para nabi dan rasul itu mulia. Dia meninggalkan keluarganya untuk menyampaikan akidah tauhid kepada umatnya. Bahkan ada di antara mereka yang dilempar dengan kotoran. Bahkan ada di antara mereka yang dibunuh oleh umatnya sendiri. Para nabi dan rasul itu mulia. Tapi mohon maaf sahabatku, makhluk yang paling mulia itu bukan para nabi dan rasul. Sahabat tadi bapak ibu, ciut dia, kalau bahasa kita hari ini malu dia, menundukkan wajahnya. Ketika hening lama sekali di dalam masjid saat itu, ketika Rasulullah ingin jawaban yang tepat, ada sahabat di depan, as-sabiqunal awwalun, sambil malu dia menunjuk tangan, ya Rasulullah, aku tahu maksudmu. Makhluk yang paling mulia itu adalah kami, sahabat-sahabatmu yang berjuang bersamamu. Apa jawaban beliau? Sambil menahan air mata yang berlinang di pipi beliau, wahai sahabat-sahabatku, kalian mulia. Kalian orang yang dekat denganku. Kalian berjuang bersama aku. Ketika anak panah ingin menancap tubuhku, engkau menjadi tamengnya, sahabatku. Ketika
pedang ingin menebas leherku, engkau yang pertama untuk menghajar mereka. Engkau bersamaku dalam surga. Sahabatku, mohon maaf, aku mohon maaf kepada engkau. Makhluk yang paling mulia itu bukan kalian, bukan kalian. Malu sahabat tadi, tertunduk dia. Rasul pun diam sambil mengusap air mata, basah jenggot beliau, Bapak Ibu. Sambil beliau menghela napas yang panjang, sambil beliau menengadahkan wajahnya kepada sahabatnya lagi. Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah makhluk yang paling mulia itu? Tahukah kalian siapakah makhluk yang paling mulia itu? Makhluk yang paling mulia itu adalah mereka yang tidak pernah menatap wajahku. Makhluk yang paling mulia itu mereka yang tidak pernah bersentuhan tangan denganku, bahkan mereka tidak tahu bagaimana rupa wajahku. Makhluk yang mulia itu, tahukah engkau siapa? Mereka yang tidak pernah berpelukan denganku. Tahukah engkau siapakah makhluk yang paling mulia itu? Humul ladina lam yarawni wa amanu bi. Mereka yang tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka lahir tahu ratusan tahun setelah kematianku. Mereka tidak tahu siapa, bentuk fisik dan lupa aku, tapi mereka mengimani aku, yakin kepadaku. Mohon maaf ayah bunda bapak ibu yang hadir pada kesempatan siang ini di Masjid Al-Akhyar. Tahukah kalian siapa makhluk yang mulia itu? Makhluk yang paling mulia itu adalah kalian yang hadir di Masjid Al-Akhyar siang ini. Antum semua mulia. Kita tidak pernah melihat wajah baginda Nabi, tapi kita menghidupkan sunnahnya berjamaah zuhur tadi bersama. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita rindu ingin bersama beliau nanti di akhirat. Bahkan minimal mimpi, jumpa dalam mimpi dengan beliau. Kita hidupkan sunnahnya. Ternyata ayah bunda bapak ibu, ini hadisnya sahih yang saya sampaikan. Makhluk yang paling mulia itu adalah mereka yang tidak pernah menatapnya, tapi beriman menghidupkan sunnahnya. Yang ketika malam hari tahajud di sepertiga malam langsung bermunajat kepada Rabb-nya, meminta kemudahan rezeki, dimudahkan menyelesaikan hutangnya, keluarganya, istrinya berselingkuh, suaminya mata keranjang. Dia meminta, memohon kepada Allah anak-anaknya agar soleh dan soleha, jauh dari narkoba, perzinaan, apalagi LGBT. Inilah makhluk yang paling mulia itu. Mereka hidupkan sunnahnya. Makanya benar kata Rasulullah ketika didatangi Jibril, Bapak Ibu. Saya sampaikan hadis lagi biar kita tambah mencintai baginda Nabi. Apa kata beliau? Atani Jibril. Jibril pernah datang kepadaku. Qala, Jibril berkata kepadaku, kata Rasulullah, Bapak Ibu. Apa kata Jibril kepada beliau? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah sesuka hatimu. Kata Jibril, ini buat kita, Bapak Ibu. Nasihat ini buat kita melalui baginda Nabi yang disampaikan oleh Jibril. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat wahai Muhammad, suatu hari engkau akan mati. Silakan Bapak Ibu ayah bunda, hiduplah sesuka hati kita. Lakukan apa yang kita suka. Hobi kita, yang mancing silakan mancing, ya. Yang upload silakan upload. Yang mungkin sibuk dengan kontennya silakan. Sibuk dengan pekerjaannya silakan. Sibuk dengan dagangnya, usahanya, mengejar dunia silakan. Tapi ingat, suatu hari ada namanya kematian. Barusan sahabat saya, santri saya, barusan WA kecelakaan di Provinsi Riau. Dia protokoler Gubernur Riau Samsuar. Santri saya gagah besar badannya, seperti bapak-bapak polisi kita, tentara kita, gagah. Ternyata karena iringan ingin bersama-sama mencapai tujuan, tabrakan. Dia sendiri yang meninggal, yang lain luka-luka. Kita nggak pernah menyangka kematian itu pasti.
Kematian tidak menunggu tua, kematian tidak menunggu sakit, tuan-tuan. Tapi kematian itu tiba-tiba. Kematian itu tiba-tiba, hati-hati. Kita nggak sadar kadang-kadang di tol, rem kita belum nyangkut, selesai. Makanya benar Rasulullah, hiduplah sesuka hatimu. Ingat, suatu hari engkau akan pergi dari dunia yang fana ini. Apa yang kita kejar? Apa yang kita iri, dengki, cemburu, apa jabatan, pangkat, kedudukan, semuanya akan fana, hilang, lepas. Ujung-ujungnya kematian. Kita lahir berbungkus ari-ari, bertelanjang bulan. Nggak ada modal kita lahir, Bapak Ibu. Ada nggak di Jakarta Pusat aja, Jakarta Utara ini, yang lahir langsung pakai celana renang warna oranye? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada modal. Untuk apa kita mengeluh? Menangisi kehidupan ini, jalani aja, nikmati, syukuri. Kalau ingin bahagia hidup ini, pesan saya siang ini Bapak Ibu gampang. Hei bujang-bujang lapu, anak muda, kalian yang mungkin melihat ke atas, pesan saya kalau ingin bahagia, tentang dunia lihat ke bawah, tentang akhirat baru lihat ke atas. Happy hidup kita. Jangan lihat tetangga yang lebih kaya materinya dari kita. Karena Indonesia ini saya lihat yang dihargai itu apa? Yang punya materi. Itu belum tentu kaya. Yang kaya dalam agama kita apa? Laisal ghina'an kasratil mal. Bukan orang kaya yang hartanya banyak. Dalam konsep agama kita, orang kaya itu apa? Ketika dia qanaah, merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Diberikan dia segunung emas, kalau dia serakah kurang. Diberikan sepiring semangkuk soto Medan, kalau dia merasa cukup, kaya dia. Betul nggak? Benar nggak? Isma syi'ta fa innaka maitun. Hidup sesuka hatimu, engkau akan mati. Kedua, apa pesan Jibril ayah bunda Bapak Ibu? Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wahai Muhammad, cintai apa yang ingin engkau cintai. Tapi ingat, suatu hari engkau akan berpisah dengan yang engkau cintai. Silahkan, bujang lapu, kejarlah calon kalian itu sampai dapat dengan berbagai cara kalian lakukan. Apakah dengan cara dukun, dengan zikir, dengan doa, dengan hidup, untuk mendapatkan yang kau sebut namanya. Kau tarik napasmu, alhamdulillahirabbil alamin, ar-ruh, santi. Contohnya, ini banyak nih dapat ilmu kayak gini sekarang nih di TikTok saya lihat. Ya dibego-begoin kalian. Halo, habis itu transfer, bayar dulu maharnya. Bego bodoh. Nggak perlu pakai mahar mah. Jodoh maut rezeki Allah yang nentukan, kita ikhtiar usaha. Betul nggak? Benar nggak? Ya. Kita membaca diri. Cintai hartamu, cintai rumahmu, cintai kendaraanmu, cintai anakmu, cintai pasangan hidupmu. Tapi ingat, ayah bunda, suatu hari kita akan berpisah dengan yang kita cintai. Betul nggak? Benar nggak? Caranya bikin gladi resik dulu. Beb, sayang, sebelum betul-betul kita mati di antara kita satu, aku mau ke rumah orang tua dulu, pulang ke Jawa ya. Seminggu aja kita tes, kita berpisah. Sanggup Pak? Nggak sanggup Pak, kalau udah cinta sama bini itu Pak. Saya 4 hari aja Pak langsung terbang saya. Gimana caranya? Begitu saking cintanya sama bini Pak. Tapi ingat, Rasul kita, Nabi kita menyampaikan, pasti suatu hari nanti kita akan berpisah ayah bunda. Anak yang kita cintai, harta yang kita punya, tanah yang kita miliki, hilang semuanya. Kita akan pergi menghadap ilai Robbi hanya berbungkus kain kapan, itu pun berhutang ke Badan Sosial Kematian Masjid Al-Akhyar. Betul nggak? Makanya pengurus masjid kalau ada keranda di sini letakkan di pintu, jangan di gudang. Ada keranda di sini? Oh nggak ada. Saya ke pengurus masjid bilang begitu Pak, keranda itu jangan di gudang, letaknya di pintu mau masuk masjid. Apalagi di komplek mewah. Saya tinggal di komplek mewah Pak, di Citralek namanya. Saya bilang ke pengurus masjid, letakkan di pintu. Kenapa Ustaz? Letakkan aja, nanti yang punya Pajero, Lamborghini, punya Venturer, punya Alphard, dia nengok, oh ini kendaraan gue yang terakhir nih. Ternyata ini kendaraan gue mati bawa pakai ini yang terakhir. Betul nggak? Benar nggak? Rasul mengingatkan, wahbib ma syi'ta, cintai, silakan, nggak salah.
Kita mencintai janda boleh. Hei, bapak-bapak yang duda. Tapi kita udah punya istri kan Ustaz? Ya izin dulu sama bini. Gimana caranya Ustaz? Nanti WA saya. Halo? Ada triknya itu, gampang itu. Saya buka konsultan rumah tangga, perceraian, biro jodoh dan poligami. Itu kerjaan saya dengan almarhum Arifin Ilham dulu. Halo? Halo? Puspo. Tahu Puspo Wong Solo? Halo? Game gagal. Ini direkam nggak enak nih, dengar diantar. Jadi ayah bunda bapak ibu, ya, cintai, silakan, akan berpisah. Yang ketiga, apa pesan Jibril kepada Rasulullah buat kita umatnya? Wa'mal masyita fa innaka majzi'un bih. Kerjakan apa yang ingin engkau kerjakan. Lakukan apa yang ingin engkau perbuat dalam dunia yang fana ini. Tapi ingat, apapun yang engkau kerjakan, engkau lakukan, pasti ada balasannya. Betul nggak? Kalau bahasa Hindu namanya hukum karma, Pak. Saya kalau ngasih jalan di jalan, Pak, ini macet Jakarta, Pak. Kita kan pengen nyosor terus tuh. Tapi kalau kita ngerem, Pak, ada orang lewat, kita kasih jalan, Pak. Kita berhenti. Wajib kita kan? Berhenti. Silakan maju jalan, Pak. Makasih, Pak. Atau Pak Ustadz kata gitu. Ketika kita suka ngasih jalan orang, Pak, demi Allah, Pak, di tempat lain orang ngasih jalan, Pak. Itu sunatullah namanya. Tapi kalau kita pelit, Pak, ngapain gua ngasih lo? Ngapain gua ngasih lo? Nanti di tempat lain orang gitu juga. Dibalas, Pak. Makanya nggak salah agama Islam itu, Pak. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji zarah kebaikan kita lakukan, kembali kepada kita. Sebiji zarah keburukan kita lakukan, kembali kepada. Makanya pesan saya, ini yang ngurus surat ini. Halo? Yang ngurus pajak. Ya. Di jalan santai, sabar. Gimana caranya biar happy? Ini mohon maaf, ini wajah-wajah penuh masalah saya lihat. Ada hutang yang belum lunas, ada kredit yang belum selesai. Bini minta bulanan nambah pula. Betul? Halo? Ini gara-gara dipersik mungkin. Halo? Bini-bini susah nyari bini yang soleha, betul-betul soleha, Pak. Sekarang nih, Pak, depan kita, aduh, susah. Ini mudah-mudahan bini kita bini soleha. Amin. Amin ya rabbal. Gampang. Ingin menaklukkan keluarga kita, hutang lunas semuanya, diajarkan oleh baginda Nabi. Apa caranya? Selain nanti di ujung yang saya sampaikan nanti ini, satu hadis tadi, ternyata Rasulullah mengatakan, Pak, orang yang suka berselawat, man shalla alayya sholatan, sekali kita berselawat ke Nabi Muhammad, Pak, sallallahu alaihi asyran, 10 kali Allah akan berselawat kepadanya. Artinya apa? Mudahkan urusannya. Rizki nggak disangka-sangka datang. Makanya kalau di jalan itu ayah bunda bapak ibu, saya juga belajar sama kita, selawat kita, yang dapat aja, yang singkat aja, ya Rasulullah, atau salatullah salamullah, atau lagi bawa motor, indah, Pak, sambil selawat, Pak. Kadang-kadang rizki itu nggak disangka. Kadang-kadang orang yang ngasih uang pas-pasan lebih jadinya, betul nggak? Ya, yang online. Sahabat-sahabat saya, balas kebaikan. Mohon maaf ya, kita pelanggan atau kita yang bawa ojek online, itu kalau kita ramah baik, Pak, nggak pas-pasan dikasih uang tuh, Pak. Dan saya juga begitu diajarkan guru saya. Ketika mamanya di bayarannya senang 80.000, kalau kita melihat ramah ini yang bicara dengan kita, ya sopirnya yang bawa kita ini, Pak, itu nggak 80.000 dikasih, Pak. Saya ngasih 200, Pak. 200 buat anaknya, cerita di mobil, ya, kan asik. Allahu Akbar, indah. Kenapa? Amalan tadi, selawat 10. Allah saja yang menciptakan kita, Bapak Ibu, selawat sama Nabi. Malaikat aja selawat, betul nggak? Al-Quran dia mengatakan kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi. Allah saja berselawat, kita nggak mau selawat. Rasulullah mengatakan, orang yang mau berselawat kepadaku berarti bakhil, pelit, kedekut. Allahu Akbar. 1 kali berselawat, Pak, 10 kali dibalas oleh Allah. Bahkan setelah itu apa? Warufi'at lahu asrul darajat, diangkat derajat 10 kali. Sekali selawat, Pak. Mohon maaf, kalau ingin mulia bapak-bapak di hadapan istri kalian, nah ini mohon maaf, kenapa ada suami itu mau pulang, kopi udah ada,
kesukaan makanan udah ada, handuk udah baik, nah air hangat udah selesai. Kenapa? Karena wasilah selawat. Makanya mungkin selama ini kita nggak dihargai oleh bini kita bukan hanya karena materi. Selawat aja Pak. Mulailah. Saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya menasihati diri saya. Kalau ingin dimuliakan bini, sekarang banyak kita nggak dimuliakan bini Pak. Kenapa? Bukan hanya karena materi. Zikir kita kurang. Betul nggak? Ya, 10 kali sekali selawat. Seandainya 100 kali sehari, 1000 kali sehari. Saya ada teman Pak, bos telur Pak di Depok, namanya Haji Edi Telur Pak. Keponakannya Haji Pi yang punya grosir BK. Itu Pak wajahnya biasa aja Pak, nggak ada wajah tampang orang kaya, nggak ada. Tapi tokonya banyak, uangnya banyak. Cuman sayang bininya satu. Halo, mubazir juga kaya dia. Saya kalau udah nyampe bandara itu berebut dia. Set, mau saya jemput nggak? Saya baru beli mobil baru nih. Saya jemput ke bandara. Wah, kenapa? Ternyata saya sering menyelidiki beliau. Beliau tuh selawat sehari Pak. Minimal tuh 1000. Itu baru selawat, belum yang lain zikirnya. Dia bawa apa namanya nih? Yang tasbih yang pakai angka-angka tuh. Nah, ganti-ganti tuh, modelnya macam-macam. Allahu Akbar. Dan ternyata tampang boleh deso. Ya, gaya boleh celana pendek, tapi dalamnya ATM semua Pak. Halo, ini gaya parlente, janda ketipu semua, hutang banyak pula, kredit banyak pula, betul nggak? Hati-hati para janda. Ya, salawat. Bahkan kata Rasulullah selanjutnya Pak, wahufat anu asrus sayiat, 10 dosa kita Pak akan dihapuskan sekali selawat. Saya mau tanya, dari bangun tidur sampai tidur banyak nggak dosa kita? Banyak nggak? Banyak Pak. Ngibul sama bini, mau kemana Bang? Kerja dong sayang. Ya, belum mau pulang ke rumah, di simpang berhenti dulu. Ngapain? Ngapus WA janda semuanya. Halo, kok tahu Ustaz Oren? Ya, tahu lah, saya hidup di Tanah Abang, di kebun kacang. Perangai jenggot nggak berjenggot sama aja Pak. Masalah ini mah, oknum pejabat sama oknum ustadz, masalah perempuan itu sama aja. Saya nggak bohong nih, ya. Bapak Ibu, 10 dosa kita dihapuskan oleh Allah sekali selawat. Seandainya 100 kali 10. Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Apapun pekerjaan kita pasti ada balasannya, kata Jibril. Terakhir, wa'lam, ketahuilah Muhammad, anna syarifal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kalau ingin mulia engkau Muhammad, kalau ingin orang beriman ini dimuliakan, diangkat derajatnya, dihargai dimanapun, ya. Kadang-kadang kita ngurus ke sini Pak, ke Samsat Pak, ya. Bawaannya kadang-kadang, kenapa kita nggak dimuliakan, dihargai? Bisa jadi kurang selawat. Coba selawat, coba kita tes. Ngurus kita mau selawat. Saya gitu juga dulu, ya. Saya ngurus juga ke sini, mobil saya dulu, mobil Calya X-Trail. Selawat, ya ada yang kenal. Ustaz Oren, apa? Mau usapan? Nih, ngurus ini. Wasilahnya apa? Selawat. Jumpa Haji Hendro. Mana Haji Hendro? Tadi beliau. Oh, ada di atas. Ya. Artinya ayah bunda Bapak Ibu, ternyata dahsyatnya selawat akan kita rasakan kalau kita istiqomah melakukannya. Saya ingin jamaah yang hadir, walaupun gak rame kita, ya, walaupun masalah kita banyak, utang belum lunas, istri bermasalah, anak susah diatur, mulai hari ini ayah bunda, biar wajah kita dicintai, keluarga kita minimal, bukan orang lain, selawat diperbanyak. Ini momentum yang tepat. Kita bergembira dengan baginda Nabi sampai kapanpun, sampai hari kiamat, tetap, ya, tahajud. Nah, saya ingat Arifin Ilham itu 7 sunnah, tiap hari dilakukan 7 sunnah. Tahajud, sholat subuh berjamaah. Nah, ini berat nih Pak. Subuh berjamaah Pak. Halo, ya. Orang beriman itu subuhnya di masjid. Orang munafik subuhnya di mana? Di rumah. Bapak pengen jadi munafik apa orang beriman? Nah, terserah, jawab sendiri. Kalau ingin beriman gampang, ke masjid subuhnya. Tapi berat Ustaz. Iya memang berat, ya, berat. Karena hadiahnya surga, bukan kipas angin. Halo,
Ya, berat Pak. Hanya orang yang ngerti, orang beriman, paham tentang azan as-salatu khairum minan naum. Orang beriman paham, orang munafik enggak. Dan kalau pengen melihat orang munafik dan beriman, paling enak lihat di Indonesia Pak. Kapan lihatnya? Subuh. Dan mudah-mudahan yang hadir siang ini adalah orang beriman. Tuh, hidupkan sunnah Nabi. Caranya gimana? Yang saya rindukan Pak sebelum pulang ke Indonesia setelah S3 dulu di luar negeri, apa yang saya rindukan? Saya merindukan umat Islam Indonesia ini itu semuanya lelakinya subuhnya di masjid kayak Jumatnya. Kalau itu sudah terjadi Pak, saya bersumpah di masjid Al-Akhir Pak, Indonesia nggak ada hutang. Kenapa? Negerinya berkah, orang berimannya banyak, betul nggak? Benar nggak? Tapi hari ini, mari kita tidak menyalahkan, tapi introspeksi diri. Apalagi setelah subuh berjamaah apa? Berjamaah kita sholat kita. Ya, kalau kita memahami sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisa wa 20 darajatan. Sholat berjamaah itu derajatnya 27 kali daripada sendirian. 27 kali. Seandainya Allah tidak mengabstrakkan tentang pahalanya dalam bentuk benda, yang sholat berjamaah itu dapat mobil Innova 27 buah, yang sholat sendirian 1. Yakin saya, berbondong kita semua. Tapi Allah tidak memperlihatkan pahala itu secara dalam bentuk materi. Begini caranya. Terus apa lagi? Infak sedekah. Pak, mohon maaf, ini rahasia. Setiap subuh Pak, 2 malaikat turun. Ini hadisnya sahih, muttafaq alaih. 2 malaikat turun, 1 berdoa untuk orang yang bersedekah di pagi hari. Yang 1 lagi berdoa juga untuk melanat yang tidak sedekah. Ya, kalau ingin dibukakan pintu rezeki bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita setelah sholat atau sebelum sholat, nggak usah banyak-banyak. Allah perintah, Rasul perintah nggak banyak. 500 perak atau 1000. Bismillah. Rutinkan, istiqomahkan. Kita lihat keajaiban 6 bulan ke depan. Yang susah dapat pekerjaan Allah mudahkan. Yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah berikan anak keturunan. Amin. Amin. Yang belum berjodoh, ini lagi nih, melamar ditolak. Ya, melamar ditolak. Sudah datang perempuan, kita nggak suka. Sudah diruqyah ditolak juga. Berarti sedekah lagi obatnya tuh. Halo, sedekah rutin kan. Bismillah ya Allah, saya niat jodoh saya ya Allah, walaupun 1000 tiap pagi ya Allah, atau 500 perak ya Allah. Bismillah, Allah kirimkan insya Allah. Yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah. Selanjutnya apa? Duha. Orang Tanah Abang sekarang katanya Tanah Abang sepi, betul? Saya di Tanah Abang, di blok A, di blok F, toko saya. Orang bilang sepi. Sampai-sampai Ayu Ting Ting datang ke Tanah Abang, karena dia punya toko juga. Semalam saya makan di tempat di Depok, di tempat Ayah Rojak bapaknya, makan malam sambil ngobrol. Apa yang terjadi Pak? Ya, ketika di Bolo Up sepi-sepi, tidak ada kata sepi bagi orang beriman. Yang adalah ikhtiar usaha. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya, mungkin ngecer sepi. Makanya dunia digital ini harus kita pelajari juga. Mau online, mau TikTok, mau apa, tetap kita pelajari. Untuk apa? Untuk bisnis kita, untuk dagang kita. Kita jangan sampai gaptek. Kita paham ini. Kalau perlu bayar orang untuk itu. Jadi ayah bunda bapak ibu, semua sudah ditentukan Allah. Ya, apapun yang kita miliki, rizki kita, jodoh kita, kematian kita. Terus apa lagi? Istighfar. Pak, selain berselawat, istighfar itu banyak fadilahnya. Saya nggak sampaikan siang ini karena mau langsung ke bandara. Saya mau ke Provinsi Riau, mau terbang selama 2 minggu safari dakwah. Bapak Ibu, istighfar. Istighfar, Al-Quran mengatakan, banyak ayat berbicara tentang ini. Surat Hud, orang yang rajin dawam istighfar itu Bapak Ibu, dibukakan pintu rizki, dimurahkan rizkinya, keluarganya bahagia, anaknya soleh-soleh semua, hutangnya Allah lunasi. Makanya Bapak Ibu, singkat aja, ini saya sampaikan singkat aja. Saya mengamalkan, selain hari Jumat istighfar, hari Jumat full saya selawat. Gimana caranya Ustaz? Setelah sholat subuh saya mulai sambil berjalan simpel, nggak usah yang panjang-panjang istighfar itu, yang simpel aja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim. Dalam hati, kalau nggak terucap lagi dalam hati sampai santai. Terus aja Bapak Ibu, kita tunggu keajaiban dari Allah dan Rasulnya.
banyak Allah mudahkan urusan kita di dunia yang fana ini sebelum Allah menjemput kita dan kematian itu datang. Betul? Betul nggak? Kita semua akan mati, Pak. Bapak ibu semuanya mati, pengurus masjid Al-Akhyar mati, betul? Orang kaya mati, orang miskin mati, polisi mati, tentara mati, ustadz nanti dulu saya mau ceramah, ya, semua mati, Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak ada yang tidak mati. Yuk kita menginginkan kematian kita husnul khotimah. Ayah bunda, tundukkan wajah kita, aminkan doa saya di penghujung ini. Ya, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang salah satu dicintai oleh baginda Nabi dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidan. Falakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami lebih 40 orang ya Allah di Masjid Al-Akhyar siang ini. Doa kami pasti Engkau ijabah, Engkau kabulkan. Kami tahu ya Allah, hari ini kehidupan kami semakin sulit, hutang kami bertambah, keluarga kami mungkin sudah mulai goyah, anak-anak kami susah, kami ajarkan kepada yang benar. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni dosa kami. Ini mungkin karena salah kami. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan yang menyebabkan Engkau tutup pintu rezeki kami. Kami berjanji siang ini ya Allah, setelah mendengarkan tausiah ini, kami akan berselawat kepada baginda Nabi. Kami akan minta ampun atas dosa-dosa kami dan tidak mengulangi lagi. Ya Allah, seandainya di antara kami yang hadir ini pernah melakukan dosa besar, bahkan dosa kecil, dosa yang tersembunyi bahkan terang-terangan, ya Allah, ampuni dosa kami. Kami tahu ya Allah, kami tahu itu dosa. Seandainya di antara kami yang hadir siang ini di masjid ini pernah melakukan perzinaan ya Allah, zina mata kami dengan handphone kami, ampuni kami ya Allah. Zina mata kami dengan handphone kami, akhirnya rezeki kami Kau tutup ya Allah. Istri kami dengan kami berantem bertengkar setiap hari karena dosa yang kami lakukan. Ampuni dosa kami. Kami ingin memperbaiki diri ya Allah. Ampuni dosa kami. Dosa mata kami, telinga kami mendengarkan ghibah, tangan kami menjamah yang bukan hak kami ya Allah, yang Kau haramkan. Ampuni kami. Bahkan mungkin berzina kemaluan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kami. Kami berjanji ya Allah, sebelum kematian itu datang, kami ingin taubatan nasuha. Bukakan pintu rezeki kami ya Allah. Kami mohon kepada Engkau. Kami ingin menjadi suami teladan di rumah tangga kami, suami yang fokus kepada istri kami, tidak membohongi, menustainya ya Allah, berselingkuh bahkan berzina. Ya Allah, jadikan kami istri ketika pulang ke rumah, istri kami mencium tangan kami, dan anak-anak kami bermain di pundak kami karena rindu dengan ayahnya, dengan bapaknya. Jangan jadikan kami suami ketika pulang ke rumah, istri kami takut kepada kami, anak-anak kami lari tunggang langgang karena akhlak kami yang kasar, mulut kami yang kotor ya Allah, bahkan berkata yang tidak baik di hadapan mereka, memperbudak mereka selama ini ya Allah. Mungkin itu yang menyebabkan rezeki kami tidak lancar. Kami janji ya Allah, jadikan kami suami yang baik, suami yang romantis ya Allah. Kembalikan cinta kami seperti awal kami berumah tangga dulu, melalui sholawat dan istighfar ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, anak-anak kami mohon kepada Engkau ya Allah, tolong jaga anak kami, jauhkan anak kami dari narkoba ya Allah, jauhkan anak kami dari perzinahan ya Allah, jauhkan anak kami dari LGBT ya Allah. Ringankan kaki anak kami ke musola, ke masjid-Mu, ringankan lisan anak kami istiqomah membaca Al-Quran-Mu ya Allah. Kami sibuk mencari nafkah lahir batin siang malam, Engkau yang menjaga anak kami 24 jam ya Allah. Jangan sampai mereka menggadaikan kehormatannya hanya karena dunia semata ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, tolong jaga anak kami. Iya karena berdua, iya karena stain istri kami ya Allah. Istri kami ya Allah, jadikan istri kami yang taat kepada Engkau, taat kepada kami suaminya. Kami mohon kepada Engkau, orang tua kami ampuni dosanya, yang masih hidup ataupun yang meninggal dunia, ampuni dosanya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, selamatkan bangsa kami Indonesia, para pemimpin kami semua ya Allah, aparat, sehatkan mereka, panjangkan umur taat ibadah mereka, melakukan kebaikan dimanapun mereka berada ya Allah. Kami tahu
ujian dan ujian Kau berikan untuk agar kami menjadi orang-orang yang selalu sujud kepada Engkau. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda bapak ibu, saya minta maaf kalau salah dan khilaf. Oh ya, saya lupa tadi, yang mau konsultasi rumah tangga, ya, perceraian, biro jodoh, yang belum berjodoh silakan. Saya bantu nanti. Saya ada stok sekarang 3 janda 1 gadis. Ya, saya nyawa wasilah. Kalau jodoh lanjutkan, kalau enggak pisah baik-baik.